dalam siang hari ini saya akan membaca dan menyampaikan renungan yang saya buat dengan secara singkat. Dengan judul renungan saya adalah Indahnya Komunikasi Kasih yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Di situ dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus penuh kasih dan makna. Ia berdoa agar para murid dan semua orang yang percaya karena pewartaan mereka bersatu dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus berdoa kepada Bapa sebagai pernyataan kasih-Nya kepada Bapa, para murid-Nya dan gereja-Nya. Doa Yesus juga menjadi sebuah refleksi atas fenomena adanya keterpecahan di antara para murid dan gereja karena cara pandang yang berbeda. Dan di situ juga doa Yesus juga mengingatkan bahwa keterpecahan menjadi ancaman dan tantangan bagi perjalanan para murid dan ziarah gereja di dunia. Karena itu saudara, memperkuatlah komunikasi kasih persatuan antara para murid dan umat Allah yang dibangun dalam persekutuan doa dan pelayanan kasih dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan perpecahan. Seperti kita contohnya berkomunikasilah dengan saudara-saudara kita yang tengah seiman. Janganlah membuat komunikasi kita secara berlebihan, bahkan membuat komunikasi kita itu hancur. Persatuan yang kuat dan kokoh antara Yesus dan Bapa, di situ para murid dengan Yesus dan umat Allah dapat menjadi kesaksian bagi dunia tentang perutusan Yesus dan gereja. Semoga hidup layanan karya kita menjadi saksi tentang persatuan dan komunikasi kasih antara Yesus dan Bapa-Nya, serta gerejanya Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Saya akan membagikan dua ayat Alkitab tentang kasih yang terdapat tentang Efesus 4 ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya. Efesus 4 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, seperti kita juga mengampuni saudara-saudara kita dengan bersikap ramah, bahkan dengan penuh kasih. Dan kita saling mengampuni, dan di situ Tuhan Yesus akan mengampuni kamu juga. Dan yang ayat yang kedua yaitu Filipi 1 dan 8. Filipi 1 ayat 8. Filipi 1 ayat 8 di situ dikatakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Di ayat ini kita diajarkan untuk bersaksi kepada Yesus dengan kasih mesra-Nya, sehingga kita dapat merindukan Tuhan dan Tuhan dapat merindukan kita. Dan ayat yang terakhir begitu motivasi kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 di situ berbicara tentang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita dapat mengambil contoh, barang siapa kita tidak dapat komunikasi dengan sesama, bahkan kita tidak mengenal dia, tapi komunikasinya dengan baik, di situ kita dapat mengenal dia. Seperti dalam barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan saya akan menyimpulkan tentang
renungan saya ini, komunikasilah dengan Tuhan, sebab Tuhan akan berkomunikasi dengan kamu sekalian juga. Salam sejahtera kita sekalian. Salam.